Mari kita lanjutkan materi topik kita ya. Dan hari ini kita akan rangkap materi reading menjadi satu pertemuan, teman-teman. Nah, jadi langsung saja. Nah, di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan juga ya, sama dengan listening. Nah, di reading nanti teman-teman akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan informasi yang disajikan di dalam teks gitu ya di atas pertanyaan. Nah, nanti di reading ini ada sekitar 5 sampai 7 teks, teman-teman. Umumnya 5 teks ya, tapi tidak menutup kemungkinan kadang ada 6 teks, kadang ada 7 teks seperti itu. Nah, setiap teks nanti atau setiap passage nanti teman-teman akan diberikan beberapa pertanyaan, sekitar 10 pertanyaan ya. Kalau nggak 9, kalau nggak 11 gitu teman-teman. Tapi umumnya 10 pertanyaan berhubungan dengan teks tersebut. Nah, waktu teman-teman menjawab itu hanya 55 menit totalnya. Jadi 50 soal itu harus teman-teman selesaikan dalam waktu 55 menit. Nah, memang kelihatannya lama ya, teman-teman, tapi mungkin buat teman-teman yang pernah nyoba tes TOEFL di bagian reading terutama ya, itu nanti akan terasa sangat cepat. Tiba-tiba waktu udah mau habis aja tiba-tiba. Nah, mungkin teman-teman baru nomor 30 atau nomor 40 misalnya masih ada 10 menit, tapi maksudnya masih ada 10 soal tapi waktunya tinggal 2 menit misalnya. Nah, itu udah biasa sekali di reading ini, teman-teman. Nah, makanya di sini kita akan membahas teknisnya, maksudnya strategi dan tipsnya secara teknis gitu ya. Nah, kalau biasanya orang-orang itu kan membaca teksnya dulu, teman-teman, baru nanti mengerjakan soalnya. Nah, cara ini tidak saya sarankan, ya. Jadi tidak disarankan teman-teman membaca teksnya dulu, karena teman-teman nanti pasti ketika sambil mengerjakan soal-soalnya itu nanti pasti akan membaca teksnya lagi. Nah, daripada mengulang tahap tersebut, teman-teman langsung aja baca soalnya dulu. Oke, kenali informasi apa yang soalnya itu ingin ketahui atau ingin cari gitu ya. Nah, karena setelah teman-teman nanti mengetahui jenis soalnya itu menanyakan informasi yang bagaimana, jadi informasi itu dibagi menjadi 3 secara umum ya, teman-teman. Yang pertama adalah informasi secara garis besar atau informasi umum mengenai teks itu membahas tentang apa misalnya, gitu ya. Atau informasi-informasi kecil atau peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam teks. Nah, itu informasi-informasi kecil gitu teman-teman atau spesifik gitu ya. Nah, dan juga ada juga informasi itu yang tersirat. Jadi informasi yang tidak tertulis langsung di dalam teks. Seperti itu. Nah, nanti dari mengenali 3 informasi yang ditanyakan tadi, teman-teman tinggal menentukan ya cara yang mana yang teman-teman akan pilih untuk mengerjakan soal tersebut. Karena ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama itu namanya adalah read the topic sentence. Jadi teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja. Nah, topik sentence sendiri itu letaknya adalah di kalimat pertama di setiap paragraf. Secara umum ya, teman-teman. Jadi di kalimat pertama di setiap paragraf itu adalah topik sentence. Nah, kita bahas dulu untuk jenis soal. Teman-teman, teknik ini baca topik sentence atau kalimat pertama di setiap paragraf itu teman-teman gunakan ketika teman-teman dihadapkan dengan soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, soal yang menanyakan garis besar mengenai teks antara lain yang pertama ada soal yang menanyakan main idea atau ide pokok atau gagasan utama. Jadi main idea ini namanya banyak ya, teman-teman. Ada main idea, kadang disebutnya juga adalah primary discussion, gitu ya. Kadang disebutnya juga adalah dengan topik, kadang topik center, bukan topik center, tapi iya kadang topik sentence gitu teman-teman ya. Kemudian ada juga title, kadang subjek dan lain-lain. Intinya kalau teman-teman menemukan soal yang menanyakan teks itu intinya tentang apa. Nah, teman-teman gunakan cara ini yaitu cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Contoh ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kan saya sampaikan kalau di reading jangan membaca teksnya dulu. Teman-teman baca soalnya dulu, kenali soalnya menanyakan apa. Nah, di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Jadi, apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu adalah nama lain dari main idea ya. Nah, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topik sentence. Nah, kebetulan karena ini contoh ya, teman-teman, dan saya ambil dari buku, kebetulan di soal ini hanya memiliki 1 paragraf.
baca kalimat pertamanya saja. Gitu ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, dalam filosofinya atau dalam filsafatnya John Dewey, sebuah perbedaan yang tajam, maksudnya tajam itu sangat jelas gitu ya. Sebuah perbedaan yang jelas itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, intinya si John Dewey ini itu berfilsafat, teman-teman, atau memiliki pemikiran gitu ya, bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu dua hal yang sangat berbeda, seperti itu. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D. Yang alfa di situ begini, kecerdasannya John Dewey. Nah, kalau kita pilih yang alfa, seolah-olah teks ini hanya membahas tentang seberapa cerdas John Dewey. Padahal bukan, teman-teman. John Dewey itu disebutkan sebagai orang yang membuat teori perbedaan antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Jadi bukan dia menceritakan seberapa cerdas dirinya, itu bukan, teman-teman. Jadi alpha bukan ya. Kalau yang Bravo, distinctions made by John Dewey. Nah, hati-hati teman-teman. Kadang itu pilihan ganda itu juga bisa terdengar sangat apa ya, sangat luas, bahkan terlalu luas seperti ini. Jadi kalau kita pilih yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Itu ada dua alasan kenapa yang Bravo ini salah, teman-teman. Yang pertama adalah perbedaan tentang apa? Ini tidak jelas. Sedangkan di teks itu dijelaskan bahwa perbedaan yang dibuat oleh John Dewey itu adalah tentang antara kecerdasan dan juga kemampuan menggunakan logika. Dan di situ ada kata a sharp distinction, ada kata sebuah. Jadi perbedaan cuma satu. Sedangkan yang Bravo itu distinctions. Nah, perbedaan selain ini yang mana? Kan nggak ada. Jadi kalau yang Bravo ini terlalu luas, teman-teman. Jadi yang di sini yang dituliskan John Dewey ini cuma satu perbedaan antara intelligence sama reasoning. Perbedaan-perbedaan yang lain yang dia buat itu tidak dijelaskan gitu ya. Jadi yang Bravo terlalu luas, teman-teman. Kalau yang Charlie, idenya Dewey atau gagasannya Dewey atau pendapatnya Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie di teks ada ya tadi. Jadi menurut John Dewey itu kemampuan menggunakan logika itu yang bagaimana? Nah, cuman kalau kita pilih yang Charlie, ada bagian atau ada informasi yang dihilangkan atau tidak diikutkan, yaitu intelligence. Yang mana ini bisa disebut dengan terlalu spesifik, teman-teman. Karena informasinya ada yang tidak tercakup gitu ya, tidak ikut gitu. Yang mana tidak bisa. Sama kayak kalimat, misalkan cuma subjek aja kan nggak bisa gitu, harus subjek sama predikat. Nah, kalau di reading, informasi ya juga harus mewakili seluruhnya, jangan cuma satu saja. Gitu ya, jadi Charlie tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ berbunyi, how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Jadi, bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam tulisan-tulisannya Dewey atau dalam karyanya Dewey. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh cara mengerjakan soal main idea ya, teman-teman. Cukup teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Takutnya kalau teman-teman baca semuanya, teman-teman akan dibingungkan dengan informasi pendukung atau supporting ideas ataupun bahkan intermezzo. Intermezzo itu informasi yang tidak nyambung sama sekali dengan informasi yang si penulis itu ingin ceritakan atau ingin sajikan. Namanya intermezzo, informasi yang melenceng gitu teman-teman. Gitu ya, takutnya teman-teman dibingungkan dengan seperti itu. Jadi fokus aja pada informasi pengenalan atau informasi inti, yaitu di kalimat pertama. Kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topic sentences ya. Itu adalah idea organization. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada soal idea organization atau soal yang menanyakan bagaimana cara si penulis itu menyajikan atau teknik si penulis itu menyajikan informasi di dalam teks itu bagaimana, gitu ya. Apakah misalnya sebab diikuti akibat atau causality gitu ya? Apakah apa namanya misalnya kepercayaan atau konsep gitu ya diikuti oleh penjelasan logis misalnya seperti itu dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Dibaca soalnya juga ya. Di situ soalnya berbunyi, in this passage, di dalam teks ini, nah ini soalnya tidak lengkap, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hanya diberikan soal di dalam teks ini, nah kan nggak jelas, bisa soal apapun gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang fokus mengambil TOEFL yang resmi dari ITS, saya pastikan tidak akan pernah menemukan soal yang nggak jelas seperti ini. Ya, ini kebetulan saya ambilkan dari Longman saja. Yang mana Longman itu bukan pembuat tes TOEFL-nya, teman-teman, hanya pembuat bukunya seperti itu.
Nah, tapi kalau nanti teman-teman ngambil tes yang prediksi dan menemukan soal yang kepotong seperti ini atau nggak jelas seperti ini, teman-teman kenali juga pilihan A, B, C, D-nya. Jadi dibaca juga pilihan A, B, C, D-nya, gitu ya. Jadi di situ berbunyi, di dalam teks ini, kalau yang alfa, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, misalnya seperti ini adalah menanyakan bagaimana si penulis itu menggiring topiknya atau menyajikan topiknya, teman-teman. Nah, berarti ini adalah idea organization. Oke, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang-orang Amerika itu akan kemungkinan menjawab bahwa adalah kepercayaan mereka Amer Double D yang melakukannya. Kemudian paragraf kedua, Double D itu hanya diberikan apa ya teman-teman? Diberikan kredit itu diberikan penghargaan gitu ya atas penemuan ini, maksudnya atas baseball itu di awal abad ke-20-an. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu memberikan tugas atau menugasi gitu ya untuk meneliti pertanyaan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, berarti dia bukan yang nemuin karena dia disuruh neliti, teman-teman. Kalau dia yang nemuin, ngapain dia yang neliti gitu ya. Jadi dia cuma disuruh nyari tahu aja siapa sebenarnya yang menemukan permainan baseball. Cuman orang-orang Amerika ngertinya malah dia yang nemuin seperti itu. Kemudian paragraf terakhir, nah sekarang ini sebagian besar sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double D itu sebenarnya tidak memiliki andil apapun dalam perkembangan permainan baseball. Nah, berarti di sini si penulis itu memberikan suatu posisi gitu ya, teman-teman, atau pendapat, yaitu orang-orang Amerika secara luas atau pendapat populer gitu ya. Kemudian di paragraf 2 dan paragraf 3 itu dibuktikan salah atau dibantah seperti itu. Nah, berarti jawabannya tadi adalah yang alfa ya, yaitu an idea is presented and then refuted. Sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Seperti itu. Nah, itu adalah soal idea organization. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita punya tone, purpose, sama course. Nah, tone itu adalah bisa dibilang suasana hatinya si penulis, teman-teman. Atau sikap si penulis, maksudnya sikap si penulis terhadap topik yang dia bahas. Maksudnya sikap itu apakah si penulis itu misalnya ya senang dengan yang dia bahas, apakah si penulis itu sedih, apakah si penulis itu takut, apakah si penulis itu benci, gitu ya. Jadi ada nggak si penulis itu menuliskan pendapatnya? Kalau ada, berarti si penulis itu subjektif, alias dia ikut ke dalamnya, teman-teman. Jadi nanti ada tone-nya. Tapi kalau teman-teman menemukan bahwa si penulis ini cuma nulis apa adanya atau informasi yang mana tidak ada petunjuk dia berpendapat atau memberikan opini, nah berarti si penulis itu objektif. Artinya tone-nya itu nggak ada, teman-teman. Jadi netral seperti itu. Nah, kemudian ada juga purpose. Nah, mungkin banyak yang teman-teman sudah tahu ya, purpose itu artinya adalah tujuan si penulis itu menulis teks tersebut tujuannya untuk apa? Maksudnya untuk apa? Jadi supaya pembacanya itu kenapa? Apakah supaya pembacanya ikut marah? Apakah supaya pembacanya itu hanya sekedar biar tahu aja dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah course, jadi bidang keilmuan atau mata kuliah apa yang kira-kira mengangkat atau membahas topik yang ditulis oleh si penulis di kelasnya gitu ya. Jadi maksudnya gini, misalnya ngomongin tentang pembentukan bintang misalnya teman-teman. Jadi lahirnya bintang misalnya seperti itu. Nah, itu kan berarti ngomong dibahasnya nanti itu adalah di kelas astronomi seperti itu. Gitu ya. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Jadi teman-teman disuruh menebak kalau teks itu dimasukkan ke mata kuliah apa di antara pilihan A, B, C, D seperti itu. Nah, cuman untuk tone sama course ini kalau teman-teman ngambil tes TOEFL yang resmi dan online itu tidak pernah keluar, teman-teman. Ya, jadi tone sama course ini nggak pernah muncul seperti itu. Kalau purpose masih muncul tapi jarang sekali. Nah, tapi untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Caranya sama ya, teman-teman baca soalnya dulu kalau di reading, kenali soalnya itu meminta informasi apa.
Nah, di situ soalnya berbunyi, which of the following best describes the author's purpose in this passage? Jadi yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuannya si penulis dalam menulis teks ini, teman-teman. Nah, berarti ini menanyakan tentang tujuan si penulis. Caranya teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf saja, ya. Cukup di situ aja biar nggak terdistract dengan informasi-informasi yang tidak dibutuhkan. Nah, informasi yang ditanyakan adalah di kalimat pertama di setiap paragraf begitu berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang diperoleh dari terduga dalam keadaan dihipnotis itu belum dianggap atau belum sah atau belum bisa dijadikan barang bukti, maksudnya gitu ya, oleh para pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Kemudian paragraf berikutnya, sebuah sengketa lahan atau rebutan tanah gitu ya teman-teman, itu yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, ini maksudnya untuk memberikan penguat atau supporting paragraf gitu ya. Jadi paragraf yang mendukung yang dibahas di paragraf pertama yaitu tentang pengakuan yang didapat dari hipnotis di ranah pengadilan di Amerika Serikat. Nah, sekarang kita cek ABCD, teman-teman. Yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Nah, teman-teman juga harus bisa mengenali maksud ya. Jadi, kasus itu adalah kriminalitas gitu, teman-teman. Maksudnya, misalkan ada pencurian, misalkan asusila gitu ya. Nah, itu contoh kasus. Sedangkan di sini ini hanya ngomongin tentang pengakuan. Kalau didapat dari orang dihipnotis itu gimana statusnya di dalam pengadilan. Jadi yang alfa ini bukan. Kalau yang Bravo, untuk menampilkan atau untuk menunjukkan alasan kenapa pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis atau dengan cara hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Nah, ini terlalu menjudge ya, teman-teman. Jadi seolah-olah kalau kita pilih yang Bravo, ada orang dihipnotis terus mengakui sesuatu itu nggak bisa dipercaya. Nah, padahal di teks ini fokusnya hanyalah pada statusnya di pengadilan. Nah, bisa aja pengakuannya itu kuat, bisa dipercaya gitu. Maksudnya ketika kita dengarkan itu logis gitu, teman, nyambung gitu. Nah, tapi itu di ranah pengadilan tidak bisa dijadikan apa namanya barang bukti. Jadi fokusnya itu hanya ke situ. Jadi pengakuan yang dapat dari hipnotis itu tidak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo itu bisa kemana-mana, bisa di luar pengadilan. Jadi terlalu luas. Gitu ya. Kalau yang Charlie, untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi dalam tidak validkan pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang dihipnotis. Nah, kalau yang Charlie ini pun dari awal udah melenceng ya, teman-teman. Tiba-tiba untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi dalam tidak validkan. Jadi peran dari pengadilan tinggi jadi topik dari teks ini. Padahal dari teks ini tadi pengadilan tinggi itu cuma dibahas di paragraf kedua. Itu pun hanya sebagai contoh gitu ya. Jadi bukan yang Charlie, teman-teman. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta ya. Di situ disebutkan to explain the legal status of hypnotically induced confession. Jadi kalau diartikan untuk menjelaskan status legal atau status hukum dari pengakuan-pengakuan yang diperoleh secara hipnotis. Nah, status hukumnya adalah tidak bisa kita jadikan barang bukti. Seperti itu. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah kalau yang ditanyakan tentang tone, teman-teman baca di kalimat pertama di setiap paragraf, cari ada nggak penulis itu menuliskan pendapatnya atau perasaannya, gitu ya, atau subjektivitasnya. Kalau misalkan ada ya teman-teman harus cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Kalau nggak ada cari yang netral. Oke. Nah, kalau kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari orang-orang atau terduga gitu ya, atau tersangka dalam keadaan hipnotis itu belum bisa diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, si penulis tidak menuliskan apakah dia itu marah, apakah dia itu benci, apakah dia itu senang, apakah dia bangga, itu nggak ada, teman-teman. Nah, berarti kita baca dulu paragraf kedua ya. Sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan dari hipnotis langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Sama, di sini penulis itu hanya ingin menyajikan data saja. Artinya dia tidak memberikan sudut pandangnya dia, teman-teman. Gitu ya, berarti dia netral.
Kalau netral berarti si penulis ini hanya ingin memberikan informasi saja atau pengetahuan kepada pembacanya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang delta, informative. Seperti itu. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan akan ditugaskan dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, kalau teman-teman disuruh nebak mata kuliah apa, ya cocokkan aja vocab-vocab yang dipakai. Jadi di dalam teks akademik itu pasti ada, kalau di abstrak itu apa ya namanya teman-teman? Pokoknya kayak istilah-istilah khusus gitu. Kalau nggak salah terms, kalau nggak salah ya saya lupa. Nah, atau key terms ya, kalau nggak salah itu key terms. Jadi kata-kata kunci gitu. Jadi kosakata yang dipakai untuk topik tersebut. Nah, contoh nih di kalimat pertama di situ ada kata confessions, artinya pengakuan. Ada juga defendants, terduga atau terdakwa. Ada juga evidence, barang bukti. Kemudian courts in the United States, jadi pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Fix ini ranahnya adalah di bidang hukum. Gitu ya, lebih tepatnya di Amerika Serikat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. American law. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah cara menjawab untuk reading yang menanyakan garis informasi berupa garis besar mengenai teks atau permukaan gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan pertanyaan mengenai garis besar mengenai teks, kebanyakan yang tidak tahu trik ini pasti dibaca semuanya. Nah, itu selain teman-teman akan menghabiskan banyak waktu, teman-teman juga akan terdistraksi atau dibuat bingung dengan informasi-informasi pendukung ataupun informasi yang tidak nyambung atau namanya intermezzo tadi. Gitu ya. Jadi tidak disarankan pakai cara itu, tapi yang kita pelajari hari ini tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute. Sepertinya nggak ada, atau kita ke latihan soal aja ya teman-teman, supaya teman-teman bisa merasakan yang saya maksud tadi bagaimana. Nah, seperti biasa jangan takut salah. Untuk chatnya saya batasi dulu supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya, dan mic-nya saya dulu ya. Mohon maaf teman-teman. Nah, di sini ada satu soal, jangan takut salah, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan silahkan jawabannya dikirim di chat, dan saya lihat ada jawaban alfa. Sepertinya semua menjawab alfa. Kita cek bersama. Dibaca dulu soalnya ya, teman-teman. Kalau di reading itu berbunyi, how is the information in the passage organized? Jadi bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan atau ditulis, disajikan gitu teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya, karena ini menanyakan idea organization. Kita sambung-sambungkan topik sentence-nya. Nah, topik sentence paragraf pertama berbunyi, animal testing. Animal testing itu berarti uji coba menggunakan binatang gitu ya. Itu melibatkan menggunakan non-human animals dalam eksperimen-eksperimen untuk menguji keamanan suatu produk. Nah, kemudian untuk memahami proses biologis dan mengembangkan perawatan-perawatan medis. Kemudian paragraf berikutnya, proponents itu berarti pendukung gitu ya. Jadi yang setuju. Jadi orang-orang yang setuju itu memandang uji coba menggunakan binatang itu penting untuk penelitian medis dan juga memastikan keamanan produk, yang memberikan gambaran yang tidak bisa didapatkan melalui cara yang lain. Kemudian paragraf terakhir,
Opponents itu berarti yang tidak setuju ya, teman-teman. Jadi orang-orang yang tidak setuju itu memandang uji coba menggunakan binatang itu sebagai sesuatu yang bermasalah secara etis. Dikarenakan perlakuan dari binatang dan juga mempertanyakan validitas ilmiahnya yang menunjukkan bahwa hasil-hasil dari penelitian menggunakan binatang itu tidak selalu maksudnya tidak selalu diterapkan atau tidak selalu sama gitu ya dengan yang ada di manusia seperti itu. Nah, berarti ini ngomongin tentang perdebatan, teman-teman ya. Perdebatan mengenai uji coba menggunakan binatang. Ada yang setuju, ada yang tidak, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat betul sekali yang alpha ya, teman-teman. Two perspectives on animal testing are explained. Jadi dua pandangan, yaitu ada yang setuju, ada yang tidak tadi ya, mengenai uji coba binatang itu dijelaskan seperti itu. Kalau yang Bravo itu kan perkembangan sejarah. Jadi kayak kronologinya dulu mulainya bagaimana, ada uji coba binatang sampai sekarang itu bagaimana gitu ya. Secara kronologis itu kan nggak ada teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie itu adalah tahap-tahap atau langkah-langkah yang dilibatkan dalam proses uji coba menggunakan binatang. Tadi juga nggak ada ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jadi bukan itu yang diomongin. Kalau yang Delta, alasan-alasan kenapa uji coba binatang itu tidak penting atau tidak diperlukan itu diberikan. Nah, kalau kita pilih yang delta itu nanti ngarahnya cuma paragraf terakhir saja. Sedangkan teks ini bukan hanya paragraf terakhir saja. Jadi bisa dibilang yang delta itu terlalu sempit. Itu ya, jadi jawaban yang benar adalah yang alfa. Nice, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Semuanya menjawab alfa. Kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah pertanyaannya adalah tone, jadi kayak sikap si penulis gitu ya terhadap topik yang dia tulis sendiri. Nah kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, ada nggak tone-nya teman-teman? Kalau ada apa, kalau nggak ada berarti netral ya, atau informatif atau deskriptif seperti itu. Kita baca aja, soil degradation atau penurunan kualitas tanah itu semakin meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya maksud, si penulis itu memberikan petunjuk kepada pembacanya bahwa dia itu take sides, teman-teman. Take sides itu berpihak kepada salah. Intinya dia ngambil ngambil posisi, dia punya posisi seperti itu atau berpendapat maksud saya. Nah, jadi jawabannya alarming ini artinya adalah mengkhawatirkan. Artinya si penulis itu khawatir. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Concern itu artinya khawatir, cemas ataupun takut gitu ya. Kalau yang Bravo disinterested itu tidak tertarik gitu. Kalau tidak tertarik kenapa dibahas gitu ya. Jadi ini menarik perhatian si penulis teman-teman, makanya ditulis. Kemudian place it itu kalau nggak salah artinya biasa-biasa aja. Nah, kalau biasa-biasa aja berarti netral gitu ya. Sedangkan si penulis bilang ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Kalau yang delta exaggerated itu adalah dilebih-lebihkan. Atau kalau bahasa Indonesia kita bilangnya alay gitu teman-teman. Bukan ya, karena kalau kita cek di situ penulis juga menyebutkan data di situ, ada tahun di situ ya, ada tempat juga. Jadi dia menyebutkan data teman-teman. Jadi bukan dilebih-lebihkan, jadi ya faktual seperti itu. Nah, tapi di sini si penulis menyebutkan kalau topiknya ini semakin mengkhawatirkan. Berarti dia khawatir ya. Jadi jawabannya yang alfa. Betul, teman-teman. Next ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Semuanya aku ya, kita cek bareng. Soalnya dulu, di situ soalnya dulu ini apa yang namanya bahas. Nah ini menanyakan main idea ya teman-teman, soal yang paling sering muncul di TOEFL reading. Maksudnya yang kalau di untuk soal yang ini tadi kita bahas ya. Nah kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, neutron stars atau bintang-bintang neutron dan juga pulsar itu merupakan di antara benda-benda langit yang paling menarik gitu atau yang paling membingungkan gitu teman-teman di alam semesta. Yang keduanya itu berasal dari sisa-sisa dari bintang yang besar yang telah mengalami ledakan supernova. Jadi bintang itu kalau sudah tua, sudah waktunya mati, maksudnya itu sudah kehabisan bahan bakarnya ya, dia meledak teman-teman. Kemudian paragraf kedua, pulsar, yaitu sejenis neutron star yang tertentu. Jadi pulsar itu ternyata juga neutron star teman-teman. Itu dibedakan dengan putarannya yang cepat dan pembuangan dari beams itu pancaran atau apa ya bahasa saya enak teman-teman. Beams itu kayak sorotan gitu ya, sorotan dari radiasi elektromagnetik dari kutub-kutub magnetiknya. Jadi kayak keluar cahayanya gitu teman-teman. Paragraf terakhir, meskipun perbedaan-perbedaan tersebut, meskipun adanya perbedaan-perbedaan tersebut, neutron star atau bintang neutron dan juga pulsar itu memiliki beberapa kesamaan. Nah, berarti ini ngomongin tentang apa sih neutron star sama pulsar, gitu ya teman-teman secara umum seperti itu. Jadi lebih tepatnya mungkin perbedaan dan juga kesamaannya. Jadi ngomongin tentang eh, ya sifat-sifatnya atau apa ya ciri-cirinya seperti itu. Nah di pilihan ganda ya betul jawabannya yang bravo ya teman-teman. The characteristics and formation of neutron stars and pulsars. Jadi ciri-ciri atau karakteristik dan juga pembentukan dari bintang-bintang neutron dan juga pulsar seperti itu. Nah, kalau yang alfa itu perbedaan-perbedaan antara bintang dan juga ledakan bintang. Nah, ini yang salah adalah bintang sama ledakan bintang ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi, differencesnya ada di the text ya, dibahas di paragraf kedua, dan mungkin dibahas di paragraf satu juga di tengah-tengah itu, teman-teman. Nah, cuman bukan tentang star dan juga supernovae-nya ya, tapi lebih ke jenis bintang namanya neutron star dan juga pulsar. Seperti itu. Kalau yang Bravo, Bravo jawabannya ya tadi ya. Kalau yang Charlie proses bagaimana bintang itu menghasilkan energi. Nah, di kalimat pertama di setiap paragraf tadi kan kita tidak menemukan informasi mengenai gimana sih bintang itu bisa mengeluarkan energinya atau panasnya atau radiasinya kan nggak ada teman-teman ya. Berarti yang Charlie bukan karena melenceng seperti itu. Kalau yang delta hubungan antara medan magnet dan juga cahaya. Ini juga sama, ini terlalu melenceng jauh, teman-teman. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang bravo. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada juga Bravo dan Charlie. Ada Bravo dan Charlie maksud saya. Oke, kita cek bareng.
Dibaca dulu soalnya, di situ soalnya berbunyi tujuan utama dari teks ini adalah untuk, nah ini menanyakan tentang purpose atau tujuan teman-teman. Nah di situ disebut, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, desalinasi alam, proses desalinasi alami merupakan sesuatu yang banyak orang mungkin tidak pahami secara sepenuhnya. Nah, jadi bagaimana sih desalinasi alami itu terjadi? Kita baca kalimat berikutnya. Proses ini yang dikenal sebagai desalinasi matahari merupakan sebuah kunci, sebuah bagian penting dari siklus air di bumi dan memastikan manusia itu memiliki persediaan air segar atau air bersih yang terus-menerus. Paragraf berikutnya, desalinasi matahari itu tidak hanya menarik, dia itu penting untuk kehidupan di bumi. Nah, mungkin buat teman-teman yang tidak familiar dengan desalinasi, desalinasi itu adalah pemisahan air murni ya dengan impurities-nya atau kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, misalnya garam, misalnya asam dan lain-lain itu dipisahkan lewat evaporasi itu teman-teman. Gitu ya. Nah kita cek yang alfa mendeskripsikan bentuk-bentuk presipitasi atau hujan yang berbeda dalam siklus air. Bukan ngomongin tentang hujan, teman-teman. Justru kebalikannya ini mengomongkan tentang desalinasi. Jadi lebih tepatnya ke evaporasinya, bukan ke hujannya. Jadi kayak penyerapan air di bumi, entah air keringat, entah air apapun itu. Nah itu kalau dipanaskan yang beruap itu yang air bersihnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang Bravo menekankan atau menunjukkan betapa pentingnya melindungi lingkungan untuk generasi masa depan. Nah, ini terlalu luas ya, teman-teman. Kalau yang Bravo ini kayak ada apa namanya ikut sertanya manusia. Sedangkan ini dilakukan oleh alam, teman-teman, oleh matahari. Gitu ya. Jadi yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie menjelaskan proses alami dari desalinasi yang dilakukan oleh matahari. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta membahas berbagai kegunaan dari air segar dalam ekosistem dan pertanian. Nah, ini malah melenceng. Tiba-tiba ada penggunaan di pertanian. Nah, tadi kan bukan ya, teman-teman. Jadi yang diomongin lebih ke bagaimana kita itu bisa memiliki persediaan air segar yang terus-menerus, ya kan? Selama berjuta-juta tahun di bumi kan ada air udah tercemar, tapi kok kita masih tetap punya air segar, maksudnya seperti itu. Ya namanya proses natural desalination tadi. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ternyata habis teman-teman untuk jadi soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis soal kedua atau teknik kedua, teman-teman. Nah, teknik kedua ini namanya adalah scan dan juga skim. Nah, scan dan skim itu adalah dua teknik di mana teman-teman nanti membaca dengan cepat sampai menemukan informasi kecil atau informasi peritilan-peritilan spesifik gitu ya, yang ada di dalam teks. Nah, jadi teknik ini teman-teman gunakan ketika pertanyaannya itu menyebutkan informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks. Oke, jadi harus dicari dulu teman-teman. Letak informasi yang ditanyakan itu di mana dan yang diomongin di dalam teks mengenai informasi itu bagaimana atau apa. Terus teman-teman hubungkan dengan pilihan A, B, C, D seperti itu. Nah, scan dan skim itu teman-teman gunakan ketika teman-teman mendapati soal yang menanyakan informasi-informasi kecil, misalnya yang pertama adalah locate information atau teman-teman diminta untuk mencari informasi mencari di mana si penulis itu membahas tentang suatu informasi tertentu. Nah, tapi kalau teman-teman ngambil tes yang online ini nggak keluar lagi, teman-teman. Ya, sebenarnya sudah dari pertama kali online saya belum pernah menemukan soal yang locate information. Ya, tapi kalau teman-teman siapa tahu nanti ngambilnya yang offline atau yang prediksi, soal ini biasanya masih keluar. Ya, teman-teman. Nah, contoh soal yang menanyakan locate information atau yang menanyakan teman-teman disuruh nebak di mana si penulis itu menyebutkan suatu informasi gitu ya tertentu. Nah, itu contoh soalnya seperti ini. Jenis soal ini tuh juga bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya, teman-teman. Jadi pilihan ABCD-nya nanti ada kata lines berapa sampai lines keberapa. Jadi baris keberapa sampai baris keberapa.
Sama, baris keberapa sampai baris keberapa. Nah, ini fix. Teman-teman disuruh nyari di baris keberapa si penulis menyebutkan atau membahas tentang sesuatu informasi. Seperti itu. Baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Jadi di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi itu kandungan, teman-teman. Kandungan dari meteor. Nah, itu kalau teman-teman sudah terbiasa nanti akan langsung menggunakan scan gitu ya. Jadi dibaca menggunakan mata itu sampai menemukan informasi yang nyambungnya ke situ. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum terbiasa juga nggak apa-apa. Ketika masih berlatih baca pelan-pelan, that's okay. Gitu ya. Di situ kalau dibaca dari awal, meteor crater ini nama ya, teman-teman nggak perlu ditranslate. Jadi meteor crater yaitu sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona. Secara umum itu diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tabrakan dari sebuah meteor yang bobotnya 60.000 ton, sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, di sini belum ada si penulis menyebutkan meteor itu isinya apa. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi, nah ternyata informasinya terletak di dalam A positif kalimat kedua. Ya. Nah, kalimat kedua ini letaknya di line keberapa, teman-teman? Kalau kita lihat, nah nanti teman-teman biasanya kalau tes prediksi itu ya, itu akan dimudahkan di reading itu dikasih seperti ini, patokan. Jadi setiap line kelima atau kelipatannya, 5, 10, 15 itu teman-teman akan diberi tanda seperti ini, supaya lebih gampang kalau ada soal line-line seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat informasi ini disebutkan di atasnya line kelima, berarti ini line keempat ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo. Bahwa si penulis itu membahas kandungan dari meteor di line keempat sampai line kelima. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman nanti ngambil tes TOEFL resmi dari ITS, terutama yang online ya, jenis soal ini tidak keluar, teman-teman. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus lakukan scan dan skim itu adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Nah, teman-teman tidak perlu susah-susah nyari kayak di locate information tadi, karena nanti di pronoun reference ini teman-teman dikasih letak di mana si yang ditanyakan ini di dalam teks. Nah, contohnya seperti ini, kita baca dulu soalnya. Soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah they itu kan artinya mereka, teman-teman. Mereka di sini ini maksudnya siapa? Gitu ya. Nah, ini adalah kata ganti. Nah, kata ganti itu digunakan untuk menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Atau biasanya setelahnya ya, tapi jarang sekali teman-teman. Umumnya itu digunakan ketika sebelumnya sudah disebutkan, nanti kita pakai kata ganti di setelah-setelahnya. Seperti itu. Nah, jadi cara mengerjakan soal pronoun referen ini, teman-teman baca informasi dari subjek predikat sebelum kalimat kata yang ditanyakan itu ada gitu ya di kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan. Nah, they kan di sini teman-teman. Berarti teman-teman baca mulai kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, in order to survive, these plants have developed mechanisms to trap insects within their foliage. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. Kalau diartikan, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak para serangga di dalam daun-daun mereka. Nah, mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang penting atau nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti di sini itu yang menjebak serangga tadi, teman-teman, yaitu these plants. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Gitu ya. Nah, itu adalah soal pronoun reference, rujukan kata ganti. Oke. Nah, kemudian jenis soal berikutnya, ketiga ya, itu ada stated detail sama unstated detail. Atau informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks atau yang tidak ada di dalam teks. Nah, kita bahas dulu yang stated detail ya. Kalau stated detail ini ya kayak kita disuruh apa ya, teman-teman, mencari informasi tentang yang ditanyakan. Terus dihubungkan dengan pilihan ABCD yang mana yang benar mengenai yang ditanyakan. Contohnya seperti ini. Soalnya berbunyi, the passage indicates the Jamestown. Jadi teks ini itu menyatakan kalau Jamestown itu, nah kata kunci teman-teman di soal itu adalah tentang Jamestown. Jadi teman-teman harus cari dulu Jamestown itu letaknya di mana. Gitu ya.
Nah, kalau kita scan dan skim, Jamestown itu disebutkan di bagian terakhir kalimat pertama. Intinya di kalimat pertama, teman-teman. Nah, berarti kita baca kalimat pertama itu bunyinya bagaimana. Nah, kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota tua di Virginia yang didirikan oleh para pendatang Inggris di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah koloni atau kedatangan Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu dibangun di tahun 1607. Ya, teman-teman, kan 26 tahun setelahnya Jamestown ini itu kan Williamsburg didirikan, teman-teman. Ya kan? Berarti kalau Jamestown itu di tahun 1607. Kemudian Jamestown itu merupakan uh, kedatangan Inggris permanen pertama di Amerika, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie ya. Nah, kalau yang Alpha itu kan berbunyi didirikan di tahun 1633, teman-teman. Nah, yang berdiri di tahun 1633 tadi itu Williamsburg. Sedangkan yang ditanyakan di teks adalah Jamestown. Ya kan? Jadi di Williamsburg itu kota tua di Virginia yang didirikan oleh para pendatang Inggris di tahun 1633. Nah, 1633 ini 26 tahun setelah Jamestown itu didirikan. Seperti itu. Jadi yang Alpha bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, kalau kita pilih yang Bravo, berarti Williamsburg dulu, teman-teman. Nanti setelahnya itu baru Jamestown. Sedangkan informasi di dalam teks itu kebalikannya. Jadi Jamestown dulu ya, di tahun 1607, kemudian baru 26 tahun berlalu Williamsburg didirikan di Virginia juga seperti itu di tahun 1633. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie di situ berbunyi merupakan uh, kedatangan Inggris permanen pertama di Amerika seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nah, jadi memang jawabannya itu ada di dalam teks, makanya disebut dengan stated details, informasi yang tersedia di dalam teks. Nah, tapi ada juga soal itu yang cukup merepotkan, teman-teman, karena kita disuruh nyari yang nggak ada di dalam teks atau yang salah mengenai informasi yang ditanyakan, gitu ya. Nah, otomatis teman-teman nanti harus baca informasi apapun di dalam satu paragraf tentang kata kunci yang ditanyakan. Karena teman-teman disuruh mencari di antara A, B, C, D yang mana yang salah. Jadi 3 jawaban itu benar, yang satu itu yang salah atau yang tidak disebutkan di dalam teks, teman-teman. Nah, caranya sama, teman-teman baca dulu soalnya, kenali dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget. Kata kunci teman-teman adalah kata gadget, tapi disuruh nyari yang salah gitu ya, atau yang tidak benar. Nah, cari dulu kata gadget, teman-teman. Yang mana kalau kita scan dan skim itu disebutkan di sini ya. Nah, itu kalau dibaca, kata gadget merupakan salah satu kata yang seperti itu atau yang demikian itu. Nah, untuk mengetahui yang demikian itu tuh yang bagaimana? Kita baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali macam-macam ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang gunakan untuk memberi nama kepada sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara yang itu dilupakan atau lupa gitu, sementara namanya itu apa. Nah, kata gadget merupakan salah satu kata yang dipakai kayak gitu, teman-teman. Jadi kita nggak tahu apa ini namanya, kita sebut aja gadget. Akhirnya seperti itu. Nah, kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris pada tahun 1850-an. Dan mungkin datang dari bahasa Prancis yaitu kata gacete yang merupakan sebuah kail kecil. Jadi gacete itu bahasa Prancis artinya kail kecil atau pancingan kecil gitu teman-teman. Nah, dalam penggunaannya sehari-hari, kata tersebut itu memiliki makna yang lebih umum atau makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah ini berarti udah bukan ngomongin gadget, nggak perlu teman-teman lanjutkan lagi. Ya, jadi cukup sampai sini aja supaya teman-teman tidak dibingungkan dengan informasi-informasi yang tidak ditanyakan. Gitu ya. Jadi fix cukup di sini aja, berhenti di sini. Sekarang kita cocokkan dengan ABCD, teman-teman. Yang alpha, kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Nah, tadi ada ya, jelas-jelas disebutkan kalau kata gadget merupakan salah satu kata yang demikian itu. Maksudnya, kata yang orang-orang gunakan untuk menamai benda yang namanya itu tidak diketahui atau lupa. Seperti itu. Nah, jadi yang alfa bukan, karena di teks ada, kita disuruh nyari yang tidak ada atau tidak benar
tentang kata gadget, teman-teman. Nah, karena yang alfa benar atau ada berarti bukan itu ya. Nah, kalau yang bravo, kata gadget itu digunakan di awal abad ke-19. Nah, ini teman-teman juga perlu menggunakan pengetahuan umum ya. Awal abad ke-19 itu bukan 1900, teman-teman. Karena banyak yang menganggap ini ya. Nah, awal abad ke-18, sama kayak misalkan sekarang kan kita di tahun 2025, pasti teman-teman banyak yang sudah tahu ya, kita di abad ke-21. Nah, jadi abad 21 itu mulainya 2000 sampai nanti 2100, sampai tahun 2100, kan satu abad itu 100 tahun, teman-teman. Nah, kalau abad ke-19 berarti tahun, misalkan abad 19 ya, berarti tahun 1800-an sampai tahun 1900. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, tadi dikatakan bahwa eh, kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris pada tahun 1850-an. Nah, kalau sudah di angka 50-an itu bukan lagi di awal, teman-teman. Jadi yang Bravo ini salahnya cuma di kata beginning. Di beginning itu kan di awal. Jadi tahun 1800 sampai 1820 misalnya. Itu baru bisa dibilang awal abad ke 20. Abad ke 19. Maksud saya gitu ya. Nah, sedangkan di sini di teks itu disebutnya kan di tengah-tengah. Jadi jawabannya adalah yang Bravo, salahnya cuma di kata beginning, teman-teman. Harusnya itu it was used in the middle of the 19th century. Jadi di pertengahan abad ke-19 seperti itu. Jadi jawabannya yang Bravo ya. Kalau yang Charlie, kata gadget kemungkinan besar datang dari suatu kata dalam bahasa Prancis yaitu kata gacete tadi. Ya kan? Jadi yang Charlie bukan, karena di teks ada. Itu benar, teman-teman, kita disuruh nyari yang salah. Kalau yang Delta, penggunaan pertama kalinya itu adalah oleh para pelaut Inggris. Tadi juga ada, it was first used by British sailors. Jadi para pelaut, Britania, ya maaf. Karena saya sering kepleset British itu Inggris. Jadi Britania, teman-teman. Nah, Delta bukan, karena itu ada di dalam teks. Itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris. Maksud saya pelaut Britania. Jadi jawabannya yang Bravo tadi yang mengatakan kalau kata gadget pertama kali digunakan di abad ke-19, padahal digunakan pertama kali di di pertengahan, bukan di awal ya, di pertengahan abad ke-19. Dan memang kadang yang bikin salah itu kadang satu kata seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, supaya teman-teman mengenali ketika tes nanti, teman-teman lebih konsentrasi atau lebih fokus. Kan kalau dibaca kan sekilas itu pasti benar gitu. Teman-teman menganggap pasti kalau cuma dibaca sekilas semuanya benar. Nah, karena dulu saya juga merasa seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk jenis soal terakhir ya, yang cara mengerjakannya teman-teman menggunakan scan dan skim dulu, itu adalah vocabulary. Tapi untuk soal vocabulary khususnya, ini saya jarang menggunakan cara ini, teman-teman. Jadi kalau ada soal kosakata dan teman-teman tahu vocab itu artinya apa dan pilihan ganda nggak ada sinonim lain, atau kalau teman-teman bisa menggunakan analogi kira-kira yang artinya paling mirip adalah itu, sedangkan yang tiga lainnya itu nggak nyambung, nggak perlu baca teksnya, itu teman-teman langsung jawab aja kata yang menurut teman-teman sama artinya. Nah, tapi itu kalau teman-teman tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya, teman-teman gunakan cara scan dan skim ini ya. Jadi dibaca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, an incumbent di line pertama itu paling mungkin merupakan atau kemungkinan besar merupakan. Nah, jadi intinya incumbent itu apa? Gitu ya. Nah, kalau teman-teman menemukan soal vocab seperti ini, terutama kalau tempatnya di tengah-tengah ya. Ini kan kalau dicontoh ini di awal. Kalau teman-teman menemukannya di tengah-tengah kalimat atau misalnya di agak akhir-akhir gitu ya, itu teman-teman baca mulai dari kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung kata tersebut, dan juga kalimat setelahnya. Kenapa kok seperti itu? Karena kadang istilah itu adalah penyederhanaan dari penjelasan panjang sebelumnya, teman-teman. Jadi bisa aja pengertiannya itu kadang disebutkan di kalimat sebelumnya, gitu ya, karena dia kayak disimpulkan gitu, menyempit gitu. Nah, tapi dia juga bisa kadang itu dijabarkan di kalimat setelahnya. Nah, itu tergantung bagaimana cara penyampaian si penulis seperti itu. Makanya saya sampaikan karena kita nggak bisa nebak di sebelum atau di setelahnya pastinya ya 100%-nya. Maka untuk jaga-jaga,
Teman-teman baca mulai dari kalimat sebelum, kalimat yang mengandung, dan kalimat setelahnya. Seperti itu. Nah, karena kebetulan di contoh ini, incumbent disebutkan di kalimat pertama, ya teman-teman cukup baca kalimat pertama dan kalimat setelahnya saja. Nah, kalimat pertama berbunyi, dalam pemilihan pemerintahan atau pemilu atau pilkada gitu ya, incumbent itu umumnya memiliki keuntungan kuat atas pendatang baru. Nah, sebenarnya dari sini pun teman-teman sudah tahu ya, incumbent berarti pendatang lama gitu teman-teman, karena dilawankan atau dimusuhkan dengan pendatang baru. Nah, di kalimat berikutnya itu diperkuat, itu disebutkan seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan atau di istana gitu ya, dan oleh karena itu memiliki tingkat pengaruh tertentu, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal oleh para pemilih. Seperti itu. Nah, intinya incumbent itu mungkin kalau di kita nyebutnya petahana, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah, ini gampang sekali contohnya ya teman-teman. Tadi kan incumbent itu adalah a person, seseorang. Cari di pilihan A, B, C, D yang orang, teman-teman. Yang mana itu hanya di pilihan delta. A current office holder, seorang pemangku apa ya, apa teman-teman? Seorang intinya yang menempati kursi pada saat itu. Yang duduk di kantor, maksudnya duduk di kantor itu berarti yang sudah menang sebelumnya gitu ya, pada saat itu. Nah, karena kalau yang alfa itu kalau diartikan jenis pemilihan tertentu atau spesial. Bukan ya, masa orang jenis pemilihan. Jenis pemilihan kan proses, bukan orang, teman-teman. Jadi alfa bukan. Kalau yang bravo sebuah partai politik. Sama, partai politik itu bukan orang ya. Kalau anggotanya orang atau orang-orangnya ya orang gitu ya. Tapi kalau partai itu kan sesuatu yang diciptakan sebagai apa ya? Ikatan lah gitu. Itu bukan orangnya. Jadi yang bravo bukan, karena incumbent ini merupakan orang, teman-teman. Kalau yang Charlie, sebuah komentar yang menguntungkan. Nah, komentar kan bukan manusia ya, jadi jawabannya yang delta, seorang pemangku kekuasaan pada saat itu, seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman baca dulu atau cari dulu informasinya di teks itu di mana, kemudian teman-teman baca terus dihubungkan dengan pilihan A, B, C, D, seperti itu. Nah, sekarang kita ke latihan soal buat teman-teman ya. Seperti biasa, jangan takut salah, dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah ya. Nanti kita bahas bersama, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bareng. Dibaca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu memberi nama atau menyebutkan nama dari eh, betina tertua itu ya di dalam kawanan-kawanan gajah. Nah, kalau teman-teman scan dan skim, cari kata betina tertua itu disebutkan di paragraf kedua, teman-teman. This elder female, jadi tetua betina ini, nah ini berarti kembalinya ke sebelumnya. Kita baca kalimat sebelumnya ya. Gajah menampilkan, atau para gajah itu menampilkan dinamika sosial yang sangat luar biasa, yang menjaga satuan-satuan keluarga yang utuh, yang mengikuti arahan dari sebuah matriark atau seekor matriark. Nah, jadi nama dari betina tertua gajah itu adalah matriark, teman-teman, di kawanannya gitu ya. Nah, berarti letaknya di line kedua. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Betul, teman-teman. Next, ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis ya teman-teman dan saya lihat ada jawaban delta. Semuanya menjawab delta. Oke, kita cek bareng ya. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, bagaimana antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain, teman-teman. Kalau kita lihat di paragraf ketiga, ini kata kunci teman-teman di soal itu berbeda ya. Jadi antosianin dengan pigmen-pigmen yang lain itu berbedanya di apa, teman-teman? Gitu ya. Nah, itu ada kata unlike, dia menggunakan preposisi, tapi artinya sama, teman-teman. Kalau differ kan berbeda, kalau unlike itu tidak seperti. Nah, jadi tidak seperti klorofil, pigmen hijau daun, dan juga carotenoids, ini pigmen oranye atau merah gitu ya. Sorry, oranye atau kuning atau coklat. Mungkin itu namanya adalah, mana tadi teman-teman? Nah ini, are called carotenoid seperti itu. Nah, jadi tidak seperti klorofil dan juga carotenoid, antosianin itu biasanya tidak diproduksi hingga akhir atau di penghujung gitu ya, musim pertumbuhan. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek berarti dia diproduksinya atau kemunculannya itu ketika udah ujung-ujung, udah akhir-akhir musim pertumbuhan gitu ya. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Kalau yang alfa, antosianin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, perbedaannya bukan pada jumlahnya ya. Jadi yang alfa salah, teman-teman. Karena perbedaannya hanya waktu produksinya saja. Nah, kalau klorofil sama carotenoid berarti diproduksi di awal musim pertumbuhan. Sedangkan untuk antosianin itu hanya tidak diproduksi hingga akhir musim pertumbuhan. Kalau yang bravo, antosianin itu tidak ada dalam daun-daun dari pohon-pohon yang buah-buahan. Bukan ya, teman-teman, karena bukan perbedaannya itu di mana, tapi lebih ke kapan diproduksinya. Jadi bravo bukan. Kalau yang Charlie, antosianin itu membutuhkan klorofil dan karotenoid untuk menghasilkan warna. Itu juga bukan, nggak ada di situ tadi. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Oke, betul sekali. Jadi antosianin itu tidak ada di daun-daunan selama bagian awal musim pertumbuhan. Jadi early part itu kan tadi kan baru di produksi itu di late, teman-teman, di akhir. Sedangkan di bagian awal ya berarti dia tidak ada. Maksudnya antosianinya ini. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Betul sekali. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 1 menit mulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah ya. Dan saya lihat ada jawaban alpha. Ada juga jawaban bravo. Kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, kata it itu merujuk kepada siapa, teman-teman. Jadi it itu, kata ganti it itu merujuknya kepada kata benda apa. Nah, kita baca mulai dari subjek predikat sebelumnya. Nah, sebelum conjunction ini, subjek predikat sebelumnya, teman-teman. Itu kalau dibaca, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi atau tertekan, teman-teman, oleh beban-beban yang ada, beban-beban dari tumpukan-tumpukan yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan juga senyawa-senyawa yang lain itu keluar dari itu. Nah, keluar dari apa, teman-teman? Yaitu keluar dari tanah gambut tadi yang dia terkompresi atau tertekan tadi. Nah, ibarat anggapan kalau gambaran itu kayak spons itu, teman-teman. Jadi, spons atau busa yang kalau dia basah itu ya. Terus kalau atasnya itu tertindas sesuatu yang berat, misalnya batu, itu kan airnya keluar. Seperti itu, maksudnya seperti itu. Jadi,
Airnya itu keluar dari apa? Dari spons tadi. Kalau di sini itu dari tanah gambut tadi, teman-teman. Jadi air yang pertamanya ada di tanah gambut itu keluar, yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau mengumpul, yang padat gitu, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Bravo ya. Jadi it-nya itu kembalinya ke pit, teman-teman, ke tanah gambut. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, ada juga alpha. Mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik, sorry, maksud saya kalau dibaca soalnya, di situ kata migration itu paling mendekati mananya dengan, nah mungkin migration itu lebih gampangnya kalau dalam bahasa Indonesia itu migrasi, teman-teman. Nah, ada transmigrasi, ada imigrasi, ada emigrasi, itu kan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Intinya perpindahan, seperti itu. Nah, cari A, B, C, D yang artinya adalah perpindahan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta ya, movement, perpindahan. Atau kalau kita baca kalimatnya, nah mulai dari sini ya, jadi kalimatnya berbunyi, country life movement atau gerakan country life di awal abad ke-20, berarti 1901 sampai 1930 mungkin gitu ya, Amerika Serikat itu diawali oleh sekelompok para pejuang reformasi yang berorientasi secara sosial. Jadi tujuannya itu memang untuk kepentingan sosial gitu teman-teman. Yang mempercayai atau meyakini bahwa negara tersebut atau Amerika Serikat sebagai satu kesatuan atau kesatuan utuh gitu ya, itu akan menjadi lemah atau akan dilemahkan oleh migrasi atau perpindahan penduduk yang terus-menerus atau migrasi atau perpindahan yang terus-menerus akan anak-anak muda atau orang-orang muda yang ambisius dan cerdas atau pintar gitu ya, dari tepian kota atau dari pedesaan ke kota-kota besar. Karena ketidakpuasan mereka dengan standar hidup di desa dan juga institusi-institusi sosial desa. Seperti itu. Nah, jadi imigrasi itu maksudnya adalah orang-orang itu pindah dari countryside atau dari desa-desa gitu ya ke cities atau kota-kota besar seperti itu. Nah, jadi migration itu lebih tepatnya ke yang delta, teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. Mulai dari sekarang silakan, teman-teman. Ini waktunya habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Kita cek bersama ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, gerakan country life itu menekankan
reformasi pendidikan untuk semua alasan-alasan berikut ini kecuali. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman menemukan ada kecuali atau not true, itu adalah soal unstated detail. Jadi di pilihan A, B, C, D ini, yang tiga benar, yang satu salah. Nah, teman-teman disuruh nyari yang salah. Nah, kata kunci di soal adalah alasan-alasan kenapa gerakan Country Life Movement tadi itu berfokus pada reformasi pendidikan. Nah, itu alasannya kenapa saja, kecuali apa. Seperti itu. Nah, kita cek teman-teman. Di paragraf kedua, berarti paragraf terakhir ya. Nah, di sini, they concentrated on education. Nah, kita baca kalimatnya. Jadi, eh, meskipun para pejuang reformasi tersebut itu memiliki banyak sekali suggestion atau saran gitu ya, bagi apa ya, reformasi perekonomian dan penghidupan kembali. Maksudnya revival itu menghidupkan kembali gitu ya. Menghidupkan kembali sosial desa, sosial pedesaan. Mereka itu berkonsentrasi pada pendidikan yang penting dalam upaya untuk membentuk kembali atau mereformasi gitu ya kehidupan di desa untuk beberapa alasan. Nah, alasan pertama, nah ini alasan pertamanya, karena sebagian besar orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umurannya itu sekolah. Jadi anak-anak yang memang waktunya sekolah gitu ya. Kemudian sekolah-sekolah itu merupakan institusi-institusi penting, sosial penting di pedesaan Amerika Serikat. Sorry, di pedesaan Amerika. Kemudian alasan kedua, sekolah-sekolah itu berurusan dengan anak-anak yang lebih bisa beradaptasi atau lebih bisa membuat perubahan, lebih bisa belajar gitu ya daripada orang-orang dewasa. Mungkin karena orang dewasa itu sudah fokus dengan mencari nafkah, dengan masalah-masalah yang lebih kompleks, hanya untuk belajar itu lebih sulit dibandingkan anak-anak yang masih um, apa ya, masih intinya masih belum mikirin hal-hal yang kompleks gitu teman-teman. Nah, untuk benar-benar endure itu bertahan gitu ya, perubahan-perubahan dalam masyarakat pedesaan itu harus berawal dari anak-anak atau berawal dengan anak-anak. Nah, alasan terakhir, karena mereka mengappropriated itu maksudnya appropriated money, berarti mereka itu menyumbangkan uang atau menggulirkan uang gitu ya, dan juga mengatur standar-standar instruksional dan juga kurikulum pemerintah-pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah gitu ya, itu dapat mempengaruhi sekolah sebagaimana mereka tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Nah, jadi itu alasannya. Sekarang kita cek ABCD yang mana yang tidak disebutkan tadi, teman-teman. Yang alfa, sekolah itu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial pedesaan. Nah, tadi kayaknya ada ya, teman-teman, sekolah. Nah, ini di sini kalimatnya. Sebentar, mungkin saya kasih warna yang berbeda. Jadi, sekolah merupakan institusi sosial yang penting di Amerika, di pedesaan Amerika, gitu ya. Jadi yang alfa ini bukan jawabannya, karena dia ada di dalam teks, teman-teman. Kita disuruh nyari yang kecuali. Kalau yang Bravo, sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pemerintah daerah atau pemerintah negara bagian. Tadi juga ada, karena pemerintah itu memberikan uang dan juga mengatur standar instruksional dan juga kurikulum. Nah, pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah, bisa mengotak-atik sekolah gitu, teman-teman. Nah, tapi dia tidak bisa mempengaruhi institusi sosial yang lain. Seperti itu. Jadi yang Bravo benar ya, bukan itu jawabannya. Kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu lebih bisa untuk membuat perubahan, lebih siap atau lebih mudah gitu ya daripada orang dewasa. Tadi juga ada di sini teman-teman. Jadi sekolah itu berurusan dengan anak-anak yang lebih bisa beradaptasi daripada orang dewasa. Nah, jadi Charlie bukan. Nah, jawabannya berarti yang delta ya. Nah, yang delta ini jawabannya sebenarnya yang bikin salah cuman simple sekali teman-teman, yaitu perbedaannya few sama a few. Ini materi kita di structure dulu teman-teman. Few itu artinya sedikit, kalau a few itu artinya beberapa atau cukup. Nah, itu kalau yang delta berbunyi, sedikit anak-anak di desa itu bisa menghadiri sekolah, maksudnya bisa pergi ke sekolah secara rutin. Sedangkan di teks tadi itu disebutkan kalau bahkan alasan pertama ya, sebagian besar orang orang di desa itu memiliki anak-anak yang umurannya itu umuran sekolah. Jadi banyak, bukan justru sedikit. Jadi ini harusnya pakainya a few. Atau kalau nggak gitu pakai many atau a lot of itu lebih cocok, teman-teman.
Gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta. Cuman kata few ini aja. Jadi few sama a few beda artinya ya. Kalau few aja itu sedikit. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Oke, itu tadi ya jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus cari dulu informasi yang ditanyakan di dalam teks itu di mana atau menggunakan cara scan dan skim. Nah, sekarang kita ke jenis soal terakhir ya atau teknik terakhir dalam mengerjakan beberapa soal reading, teman-teman, yaitu making inferences atau membuat kesimpulan atau membuat tebakan gitu, teman-teman. Jadi jawabannya itu di dalam teks tidak ada. Nah, teknik ini teman-teman gunakan ketika teman-teman menghadapi soal yang ada kata possible-nya, possibly. Kalau nggak gitu, most likely. Jadi kayak ada kata mungkin. Jadi si penulis atau si pembuat soal itu bilang mungkin, artinya informasi yang ditanyakan itu tidak ada di dalam teks tertulis secara langsung, nggak ada, teman-teman. Gitu ya, atau kita biasa nyebutnya informasi tersirat. Oke, tersirat itu yang tidak ditulis seperti itu. Nah, jenis soalnya ada dua yang cara mengerjakannya dengan nebak gitu ya, yaitu inference sama transition. Nah, inference sendiri itu ya kita disuruh nebak, teman-teman. Contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Yang manakah di antara kata berikut ini yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii? Nah, si pembuat soal atau si penulis aja bilang mungkin, teman-teman. Artinya dia tidak menuliskannya di dalam teks. Kalau teman-teman cari pun kata mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana ke dalam teks tidak akan ketemu. Gitu ya. Maka teman-teman harus cari cara lain atau harus putar otak gitu ya. Nah, di situ kata kunci teman-teman di soal adalah kata Hawaiian word atau kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kalau kita cek itu dibahasnya di paragraf pertama. Teman-teman kenali bagaimana karakteristik atau ciri-ciri kata dalam bahasa Hawaii, kemudian cocokkan di antara ABCD yang mana yang tidak mengikuti karakteristik atau ciri-ciri itu. Nah, itu berarti jawabannya karena kita disuruh nyari yang bukan kata dalam bahasa Hawaii, ya kan? Nah, kita baca, jadi bahasa Hawaii merupakan bahasa yang merdu, di mana seluruh kata-katanya itu didapat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, teman-teman. Yaitu 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan juga 7 huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, W. Gitu ya, jadi H, K, L, M, N, P, W. Jadi H, K, L, M, N, P, W gitu. Kemudian setiap silabel atau setiap suku kata dalam bahasa tersebut, bahasa Hawaii tadi, itu berakhiran dengan huruf vokal. Jadi ketika kita berbicara dalam bahasa Hawaii, pasti akhiran suku kata itu berakhir dengan A, I, U, E, O, teman-teman. Gitu ya. Dan dua huruf konsonan itu tidak boleh gandeng, nggak boleh muncul bareng, maksudnya nggak boleh berdempetan gitu, teman-teman. Itu ya. Nah, dari sini kita bisa tarik ya di pilihan ABCD yang mana yang mengikuti dan mana yang tidak informasi tersebut. Nah, kalau kita cek yang alfa itu ada kata mahalo. Itu kalau kita pecah suku katanya ada tiga, teman-teman. Yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Nah, tadi kan dikasih tahu kalau dalam bahasa Hawaii setiap suku kata itu harus berakhiran dengan huruf vokal, ya kan? Nah, itu ma itu berakhiran dengan a, ha juga a, lo itu o. Nah, ketiganya itu suku kata, apa namanya? Vokal, teman-teman, huruf vokal a, i, u, e, o, ya kan? Nah, berarti ini mengikuti aturan pertama, nggak ada masalah. Kalau aturan kedua, dua huruf konsonan, yaitu HK elemen PW tadi ya, tidak boleh gandeng, teman-teman. Nah, di sini konsonannya adalah M, H, sama L, yang mana dipisahkan oleh, maksud saya vokal. Alias mereka nggak gandeng ya kan? Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, yang ditanyakan tadi adalah yang tidak mengikuti. Berarti yang alfa ini bukan, teman-teman, bukan jawabannya. Kalau yang Bravo itu ada mahi-mahi. Ya kan, ada 4 suku kata. Setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal dan huruf konsonannya tidak gandeng alias terpisah semuanya ya dengan huruf vokal, teman-teman. Nah, berarti mahi-mahi juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, yaitu kata meklea. Ada kata K sama L. Maksud saya ada huruf K sama L, teman-teman. Itu dua huruf konsonan. Nah, aturan di dalam bahasa Hawaii tadi, kalau huruf konsonan yaitu H, K, L, M, N, P, W itu tidak boleh gandeng. Nah, jadi yang Charlie inilah yang kemungkinan bukan kata dalam bahasa Hawaii karena kita punya alasan, teman-teman. Yaitu ada dua huruf konsonan yang gandeng. Seperti itu.
Kalau yang delta itu ada mo, kemudian a, kemudian na, 3 suku kata. Berakhiran dengan huruf vokal o, a sama a, ya kan? Berarti tidak ada masalah. Terus huruf m sama n-nya itu tidak gandeng. Nah, dia juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Kita disuruh nyari yang tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii atau yang tidak yang bukan ciri-cirinya bahasa Hawaii gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie. Nah, inilah soal inference, teman-teman. Memang agak merepotkan ya, karena teman-teman harus menggunakan analogi, menggunakan eh, cara berpikir kreatif seperti itu. Jadi kayak cocokologi gitu, teman-teman. Dan ini perlu sekali dilatih supaya teman-teman nanti terbiasa, gitu ya. Kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga teman-teman harus menebak. Itu adalah soal transition. Nah, soal transition itu adalah, jadi sebenarnya saya ingin mengenalkan dulu transition itu apa. Jadi setiap paragraf, misalnya paragraf satu dengan paragraf kedua, teman-teman, walaupun mereka topiknya itu ada perbedaan ya, tapi nggak boleh tiba-tiba berubah drastis, itu nggak boleh, teman-teman. Jadi di paragraf perubahan paragraf satu ke paragraf kedua itu harus mengikuti aturan kohesif dan koheren. Jadi utuh dan juga nyambung. Jadi ketika dibaca itu ada sambungannya. Jadi paragraf satu dan paragraf kedua itu harus ada yang nyambungin atau jembatannya. Nah, itulah yang disebut dengan transition. Transition itu adalah kalimat yang menyambungkan antar perpindahan topik, gitu ya. Nah, letaknya adalah yang paling dekat. Namanya jembatan kan nggak mungkin misalkan dari ujung sini yang paling jauh ke ujung yang paling jauh kan nggak mungkin, teman-teman. Pasti yang paling dekat ke yang paling dekat. Seperti itu. Nah, jadi letaknya untuk transition ini adalah di kalimat yang paling mendekati dengan paragraf yang disambungkan. Misal paragraf 1 dan paragraf kedua itu transisinya terletak di kalimat terakhir paragraf 1 atau kalimat pertama paragraf kedua. Nah, nanti itu yang akan menyambungkan topiknya supaya kalau dibaca itu smooth gitu, teman-teman. Nah, transisi ini bisa teman-teman gunakan untuk menjawab soal reading yang menanyakan kalau teman-teman disuruh nebak. Ya, kira-kira kalau misalnya ini teks yang diberikan kepada teman-teman, sebelumnya itu kita mau masukkan paragraf lagi, itu nanti kira-kira membahas tentang apa? Kalau nggak gitu, kalau setelahnya teks ini kita masukkan paragraf lagi, nah paragraf setelahnya teks itu membahas tentang apa? Nah, kadang ada soal yang menanyakan seperti itu. Walaupun jarang sekali ya, teman-teman. Lebih sering yang inference ini. Kalau inference ini pasti keluar kayak main idea, teman-teman. Walaupun kadang cuma satu soal, tapi ya justru sedikit itu kita bersyukur karena cara mengerjakannya agak lama untuk inference ini, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi teman-teman nanti disuruh nebak, kalau misalnya disuruh nebak paragraf sebelumnya teks itu dimasukkan tentang apa, teman-teman baca cukup kalimat pertama saja. Tapi kalau yang ditanyakan adalah kira-kira setelahnya teks itu membahas tentang apa, teman-teman baca kalimat paling akhir. Jadi yang paling dekat dengan paragraf yang ditanyakan. Seperti itu. Kemudian teman-teman pahami, terus teman-teman tebak A, B, C, D yang dibahas itu tentang apa. Seperti itu. Nah, contohnya transition seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi paragraf yang mendahului teks ini, kemungkinan besar itu membahas tentang apa. Nah, kalau yang ditanyakan paragraf yang mendahului teks ini, teman-teman baca kalimat pertama yang paling dekat, teman-teman. Nah, kalimat pertama berbunyi, another myth of the oceans concerns Davy Jones, who in folklore is a mean-spirited sovereign of the ocean's depths. Jadi kalau diartikan, mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain, teman-teman. Berarti di paragraf sebelumnya ini, si penulis itu sudah membahas salah satu mitos juga mengenai lautan, tapi bukan tentang Davy Jones. Karena Davy Jones itu dianggap yang lain atau yang berbeda dari paragraf yang sebelumnya. Nah, kita cek ABCD, teman-teman. Yang alfa, masa mudanya Davy Jones. Nah, pokoknya kalau ada pilihan ganda yang ada Davy Jones-nya jangan dipilih. Karena Davy Jones itu berbeda dari yang paragraf sebelumnya sudah dibahas. Davy Jones itu disebut mitos yang lain. Berarti kan yang berbeda, teman-teman. Ya kan? Berarti yang alfa nggak bisa, Bravo nggak bisa. Nah, alasannya karena juga selain itu, Davy Jones baru diperkenalkan di sini. Tidak boleh sebelumnya sudah selesai dibahas. Nanti jadi alurnya kebalik gitu, teman-teman. Kan harusnya dikenalin dulu, oh ngomongin tentang Davy Jones. Nah, Davy Jones itu bagaimana detailnya? Seperti itu. Bukan udah cerita, udah lengkap, Davy Jones itu masa hidupnya bagaimana, baru dikenalin. Nah, ada orang namanya Davy Jones. Kan kebalik, teman-teman. Seperti itu
gitu ya. Nanti jadi dibaca itu kayak membingungkan seperti itu atau ambigu. Nah, jadi Alpha sama Bravo sudah tidak mungkin. Nah, jawabannya adalah yang Charlie di situ berbunyi a different traditional story from the sea. Jadi kisah tradisional atau disebut mitos tadi ya, atau cerita rakyat gitu teman-teman. Jadi cerita rakyat yang berbeda mengenai lautan atau dari lautan seperti itu. Nah, kalau yang Delta bersiap-siap untuk melakukan perjalanan laut. Nah, misalnya paragraf sebelumnya kita ngomongin bersiap-siap mengenai perjalanan laut, apa aja yang harus dibawa, apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus diantisipasi gitu ya, obat-obatan, kemudian kebutuhan yang lain. Nah, tiba-tiba ngomongin mitos yang lain mengenai lautan, membahas tentang Davy Jones, kan nggak nyambung teman-teman. Dan perubahannya itu jadi ngedrop gitu, maksudnya drastis sekali, itu nggak boleh gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie gitu ya, supaya ada sambungan. Oke. Nah, dari cara-cara tadi, sekarang kita coba ke latihan buat teman-teman. Dicoba dulu waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silakan guys. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Bravo dan juga Charlie ya. Kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi teks ini, sorry, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa? Karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mendahului teks ini, teman-teman baca kalimat pertama ya. Pertama berbunyi, meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol nasional atau simbol kebangsaan Amerika Serikat, elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman gunakan sense ya, gunakan apa sense itu apa bukan firasat teman-teman, kayak rasa, gunakan rasanya teman-teman. Misalkan kalau saya bilang ke teman-teman, meskipun elang gundul itu merupakan salah satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah, berarti sebelumnya saya sudah bilang apa, teman-teman, atau menceritakan apa? Berarti kan saya sudah menceritakan tentang elang gundul sebagai simbol Amerika, salah satu simbol Amerika Serikat, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo, teman-teman. The bald eagle which symbolizes the United States. Jadi di paragraf sebelumnya itu udah ngomongin tentang elang gundul mengenai simbol atau yang menjadi simbol Amerika Serikat gitu ya. Nah, kemudian paragraf setelahnya itu bilang meskipun elang gundul merupakan satu simbol Amerika Serikat, nah elang gundul bukan satu-satunya atau bukan cuma elang gundul yang merupakan simbol satu-satunya. Nah, karena ada yang lain yaitu di paragraf ini. Jadi paragraf ini ngomongin selain elang gundul gitu ya, teman-teman, yaitu Uncle Sam atau Paman Sam. Seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat paragraf sebelumnya itu adalah yang Bravo. Oke, lanjut ke soal setelahnya, sama ke berikutnya maksud saya. Silahkan dicoba dulu, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo. Kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, nama dari komposisi Scott Joplin yang paling terkenal, komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal, kemungkinan datang dari, nah teman-teman disuruh nebak, karena ada kata kemungkinan atau mungkin. Berarti si penulis sendiri pun juga tidak menyebutkannya langsung di dalam teks gitu ya. Nah, kalau kita cek teman-teman, komposisi yang paling terkenal itu disebutkan di kalimat terakhir, paragraf kedua, ya. Nah, kita baca mulai, nah kalau misalkan kemungkinan ini nggak bisa cuma satu kalimat, atau kita baca dulu nggak apa-apa. Jadi di sanalah dia mulai menulis lebih dari 500 komposisinya yang kemudian dia hasilkan menjadi lagu maksudnya. Yang paling terkenalnya, maksudnya komposisi yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Rag. Nah, di sini kita cari petunjuk tentang Maple Leaf Rag ini, teman-teman. Kita baca kalimat-kalimat sebelumnya ya. Jadi di paragraf ini berbunyi, bentuk jazz yang paling pertama kali atau paling awal itu namanya adalah ragtime, yaitu lagu-lagu yang sangat aktif, maksudnya aktif itu sangat ramai gitu ya teman-teman, atau istilahnya rags, yang ditampilkan menggunakan piano atau dimainkan menggunakan piano. Dan performer yang paling terkenal, performer ragtime yang paling terkenal dan juga komposer yang paling terkenal, salah satunya itu adalah Scott Joplin. Nah, terlahir pada tahun 1868 ke keluarga perbudakan gitu ya, atau keluarga budak. Scott Joplin itu mendapatkan nafkah atau mencari nafkah, intinya menghidupi dirinya dari umur yang sangat kecil dengan cara memainkan piano di bar atau tempat-tempat minum gitu ya, tempat-tempat hiburan malam gitu, tempat minum-minum gitu teman-teman, di sepanjang sungai Mississippi. Nah, salah satu dari pekerjaan-pekerjaan rutinnya adalah di Maple Leaf Club. Ini nama ya, karena hurufnya itu besar-besar teman-teman, nggak perlu diartikan, ini nama. Nah, nama dari tempat dia bekerja, yang mana dia tadi bekerjanya adalah di bar teman-teman, ya, di tempat-tempat minum-minum seperti itu yang terletak. Nah, Maple Leaf Club ini letaknya di Sedalia, Missouri. Nah, berarti hubungannya Maple Leaf Rag dengan Maple Leaf Club itu adalah, atau kenapa dia namain komposisi yang paling terkenalnya Maple Leaf Rag itu ada hubungan dengan tempat dia bekerja, yaitu di tempat minum-minum atau hiburan malam seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa, teman-teman. Nah, jadi salun yang O-nya 2 itu berbeda dengan yang O-nya 1 ya. Kalau yang selun itu teman-teman, itu adalah tempat-tempat hiburan malam. Terutama itu dipakainya di bahasa Inggris lama, Old English. Nah, yang umum sekarang kita nyebutnya bar gitu ya. Nah, tapi artinya sama, jadi nama dari sebuah tempat minum-minum di mana dia tampil atau di mana dia bekerja. Seperti itu. Bukan pohon maple dekatnya rumahnya di Sedalia ya. Yang pertama, itu tidak ada nyeritain tentang pohon maple, teman-teman. Maple itu disebutkan sebagai nama saja, nama tempat dia bekerja. Kan M-nya besar itu. Leaf-nya juga besar, klubnya juga C-nya besar, itu nama, nggak perlu ditranslate, teman-teman. Gitu ya. Nah, nama dari apa? Nama dari tempat-tempat hiburan malam atau minum-minum. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Ini waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Charlie atau Delta. Kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti teks ini
kemungkinan membahas tentang apa. Jadi paragraf setelahnya. Kalau mengikuti itu berarti setelahnya, teman-teman. Kalau precede itu artinya mendahului, berarti sebelumnya, ya. Nah, berarti kalau misalkan yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya, kita baca kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir itu berbunyi, di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu, yang kemudian dia hasilkan, maksudnya dia menjadikan lagu. Yang paling terkenalnya, maksudnya komposisi yang paling terkenalnya, itu namanya adalah Maple Leaf Ride. Nah, berarti yang di kalimat terakhir sebutkan atau mulai bahas itu adalah komposisi-komposisi. Jadi paragraf setelahnya pasti nggak jauh-jauh dari komposisinya karyanya Scott Joplin gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. The numerous compositions of Scott Joplin. Jadi berbagai komposisi atau ciptaan dari Scott Joplin. Kalau yang alpha, Sedalia, Missouri, yaitu tempat di mana tempat dia bekerja, salah satu tempat dia bekerja namanya Maple Leaf Club tadi ya, itu berada. Nah, itu sudah tidak dibahas lagi, sudah ngomongin tentang komposisi. Kalau kita bahas yang alpha, nanti maju mundur, teman-teman. Sudah nggak dibahas, terus bahas yang lain, bahas itu lagi. Nanti bahas ini lagi, teman-teman. Bahas itu lagi, maju mundur. Jadi nggak selesai-selesai alias ada pengulangan. Kalau dulu kita belajar structure, ada pemborosan di dalam kalimat kalau di structure. Nah, kalau di teks itu namanya pemborosan informasi. Ada pengulangan seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti teksnya tidak efektif, teman-teman. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, Maple Leaf Club, tempat dia bekerja, salah satu tempat dia bekerja tadi. Sama, itu sudah lewat, sudah tidak dibahas. Ya, ini yang dibahas sudah mulai komposisinya. Kalau kita pilih yang Bravo, nanti maju mundur, teman-teman. Ya kan? Jadi sudah dibahas itu, bahas ini lagi, bahas itu lagi, nanti bahas ini lagi. Jadi kayak nggak selesai-selesai. Kemudian yang Charlie itu jawabannya ya. Kalau yang Delta, kehidupan dari Scott Joplin itu sudah dibahas di awal tadi, teman-teman. Bahwa Scott Joplin itu mencari penghidupan atau earn his living tadi ya, dari umur yang sangat kecil dengan cara memainkan uh, musik gitu ya, yaitu musik jazz, lebih tepatnya jenisnya ragtime, di tempat-tempat hiburan malam. Dan dia terlahir di keluarga budak seperti itu di tahun ini gitu ya. 1868 ini. Nanti kalau kita bahas itu lagi, mundur lagi. Jadi ada pengulangan informasi lagi, ngomongin ini lagi nanti, ngomongin ini lagi. Jadi nggak selesai. Jadi paragraf 2 ini kayak diulang-ulang seperti itu. Ya, jadi yang delta tidak bisa, jawabannya tepat adalah yang Charlie. Nanti di sini akan ngomongin tentang komposisi, gitu ya, yang masih ada hubungannya dengan ini, dan mungkin nanti akan ada tambahan perubahan topik lagi untuk bahas paragraf setelahnya lagi, teman-teman. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu ya untuk reading. Jadi reading itu kesimpulannya teman-teman baca dulu soalnya, kenali. Soal itu menanyakan informasi secara garis besar mengenai teks, ya, di mana teman-teman nanti cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, atau menanyakan tentang informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks. Maka teman-teman harus cari dulu di dalam teks informasi yang ditanyakan di mana, kemudian teman-teman baca pahami, kemudian hubungkan dengan jawaban A, B, C, D. Dan kemudian yang terakhir adalah soal yang menanyakan tentang tebakan. Jadi teman-teman disuruh nebak atau menyimpulkan, alias jawabannya itu nggak ada secara langsung di dalam teks. Nah, tapi petunjuknya ada. Yang mana petunjuknya itu teman-teman harus scan dan skim juga. Cari juga dulu di dalam teks, kemudian baca, sambungkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih sebelum saya lanjut ke penjelasan berikutnya. Boleh di-unmute, teman-teman. Silahkan. Ya, tidak ada ya. Baik, kalau gitu saya ingin menjelaskan sedikit informasi tambahan, teman-teman, yaitu tentang caranya kita menghitung skor yang ada di TOEFL. Nah, ini saya pakai tabel yang saya ambil dari buku yang dibuat dari ITS ya, teman-teman. Nah, jadi yang di sebelah paling kiri, nanti saya kirim di grup, dan tolong kalau saya lupa diingatkan ya, teman-teman, karena seringkali saya lupa untuk ini. Nah, jadi yang paling kiri itu adalah jumlah benarnya. Jadi benarnya teman-teman nanti berapa, kemudian section 1 itu adalah patokan nilai untuk listening. Oke. Okay? Section 2 itu patokan nilai untuk structure. Section 3 itu patokan nilai untuk reading. Nah, yang structure ini agak melenceng ya, teman-teman. Saya kurang tahu kenapa alasannya.
Tapi memang gini, saya juga nggak tahu kenapa. Ketika teman-teman struktur itu katakanlah cuma salah satu atau dua, itu nilainya kurangnya banyak sekali. Jadi 65. Jadi teman-teman kehilangan 30 poin ketika cuma salah sedikit. Tapi semakin ke bawah itu mungkin karena konsistensi ya, tapi saya nggak tahu itu alasan ITS nggak disebutkan di buku teman-teman. Makanya agak melenceng. Jadi nanti kalau teman-teman pengen ngecek di struktur, teman-teman kurangi gitu ya, hitung mundur maksud saya. Nah, jadi misalnya nih teman-teman di listening pengen target skornya itu 500. 500 itu di sini nolnya dihilangin semua ya, teman-teman. Jadi 500 itu berarti di section 1 listening ini 50. Teman-teman tarik benernya berapa? Nah, berarti teman-teman harus benar 32 alias cuma salah 18 angka. 18 soal gitu ya. Untuk mendapatkan mendapatkan skor 500 di listening. Kalau di structure misalnya teman-teman target teman-teman adalah 550. Nah, karena struktur ini agak melenceng ya, teman-teman. 40 soal berarti kan harusnya di sini. Nah, teman-teman dapat 68. 68 itu patokannya nanti di sini. Berarti turun ke 1, 2, 3. Nah, kurangi 3. Terhitung 3 poin, teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman pengen di sini ya, teman-teman tambahkan 3 poin berarti di sini. Berarti teman-teman harus benar 31. Kalau pengen 550 di struktur artinya hanya salah 9 saja dari 40 soal kan kalau di struktur teman-teman. Kemudian kalau di reading katakanlah teman-teman pengen dapat 500 katakanlah. Nah, berarti teman-teman tarik. Nah, teman-teman harus benar 29 di reading supaya dapat 500 poin. Nah, nanti skor akhirnya teman-teman itu ditambahkan. Jadi 50 maksudnya 500 ya. 550 kemudian 500 itu kalau ditambahkan kan berarti 1550 kemudian dibagi 3 teman-teman. Sorry, dibagi 3. Nah, nanti ketemunya berarti 5 kemudian 50 bagi 3 itu berarti berapa teman-teman? 10 terus 20 bagi 3 6. Jadi nanti ada 5 mungkin 517 atau 516 nilainya teman-teman, nilai akhirnya. Seperti itu kalau misalkan dapat skor seperti ini. Gitu ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu, teman-teman. Kemudian sebentar. Sir, kemarin saya coba try out nih. Hasilnya benarnya di structure di S1. Sebentar, S1 itu maksudnya structure ya? Oh, section, maaf. Ya, Mister, maaf. Section 1. Jadi section 1 itu listening. Mister mendapatkan 40. 40 itu berarti 400. Nah, ini kok ada 17 ini oh ya, mungkin saya boleh tanya, Mister. Ini Mister nyobanya di mana? Kayaknya ini prediksi karena nggak mungkin kalau ITS ada nilai 17 itu nggak ada. Jadi nilai minimalnya teman-teman itu nanti kalau di sini ya, kalau patokannya di sini itu 210 nanti teman-teman. Tapi yang saya pahami sekarang itu nilainya adalah 217 kalau nggak salah. Sekarang ini yang kalau kita patokannya itu adalah 310. Jadi pasti nilai teman-teman itu minimalnya 31 nanti. Nah, cuman kalau kalau prediksi eh, sampai ada 17 itu berarti ada nilai 170. Itu di bawah minimal, teman-teman. Minimalnya kan 31. Seperti itu. Jadi memang kalau prediksi ini nggak ini ya teman-teman nggak relevan, terutama yang bikin prediksi itu biasanya orang-orang yang belum pernah tes resmi TOEFL atau nggak tahu intinya nggak mau nyari gitu untuk TOEFL itu sebenarnya bagaimana itu seperti itu. Jadi saran saya kalau teman-teman atau ke teman-teman kalau prediksi di saya juga ada karena saya juga memberikan tes prediksi juga seperti itu. Bahkan ada juga yang tes prediksi dengan pembahasan seperti itu. Jadi kayak kelas gitu teman-teman. Nanti pun setelah program ini saya akan membuka kelas ekstensi ya. Nanti kalau banyak ya kita langsung eh, apa jalankan programnya. Tapi nanti kalau yang teman-teman yang ikut program ekstensi ini sedikit, ya kita gabungkan dengan ekstensi depan. Artinya nunggu dulu seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang pengen ikut program tryout, jadi soal utuh, kemudian nanti apa namanya ikut pembahasannya juga nanti ada 3 paket soal teman-teman nanti silahkan japri saja ya teman-teman. Nah jadi mohon maaf kalau misalnya tes prediksi memang kadang itu ada aneh. Oh maksudnya itu jumlah benarnya ya, maaf saya kira itu nilainya, maaf Mister. Jadi gini, misalkan Mister di section 1 benar 40.
benar 40 di section 1 di sini ya. Sorry, maaf teman-teman, maaf. Nomornya itu yang ini, saya kebalik. Nah, section 1 40, berarti teman-teman nilainya adalah 550 di listening. Sorry, 550, maaf. Nggak sinkron teman-teman. Kurang fokus ya. Kemudian kalau di structure itu benernya 17, berarti di sini 17 structure itu, nah ini turun, sorry, ya turun teman-teman, turun 3 poin, 1, 2, 3, berarti teman-teman nilainya 380 di structure. Kemudian bener di reading itu 25. 25 di reading berarti di sini ya, teman-teman berarti dapatnya 475. Jadi readingnya adalah 475. Nah, ini kemudian teman-teman tambahkan, jadi 550 tambah 380 tambah 475. Nah, ini berarti 5, 13, ini berarti 20 ya, 20, 7, 10, 14. Nah, ini bagi 3 teman-teman. Jadi nanti ketemunya sekitar 14 bagi 3 kan, 14 bagi 3 itu berapa teman-teman? 4 ya, berarti 4, nanti sisanya 205 bagi 3. 205 bagi 3 itu sekitar 7, nggak sampai 7. Berarti nilainya Mister 460-an, Mister. Mungkin 467 atau 463. Tergantung ini kalau di sisanya nanti besar atau kecil seperti itu. Jadi skornya Mister sekitar segini. Gitu ya. Kalau misalkan kita hitung dengan patokan, nanti kita kirimkan untuk tabel ini supaya jadi patokan teman-teman. 468 ya, sekitar itu 468,3. Nah, dan juga gini, ini perlu teman-teman ketahui, ketika teman-teman real test, kalau nilai teman-teman masih di bawah 460, teman-teman tidak akan dapat sertifikat ya. Teman-teman hanya akan mendapatkan sertifikat ini yang resmi ya, yang dari ITS itu ketika nilai teman-teman di atas 460 seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nilainya di bawah 460 itu dapatnya nanti score report. Jadi teman-teman tetap dapat laporan skornya itu berapa itu masih tetap dapat. Tapi nggak dapat sertifikat teman-teman. Dari ITS-nya ya itu seperti itu. Nah, mungkin saya ini dulu, saya mute dulu, saya ingin spill sedikit informasi supaya ini biar teman-teman kalau belajar dengan. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita akhiri untuk program TOEFL untuk sesi sore ya, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute, teman-teman. Tesnya kapan, Sir? Oke, untuk tes ini nanti kewenangan lembaga ya, teman-teman. Jadi tes ini saya nggak punya apa ya, nggak punya otoritas. Saya nggak punya kewenangan terhadap tes. Jadi tes nanti yang memberikan, menghandle itu semuanya dari lembaga. Nah, jadi setelah kelas sesi malam ini nanti saya akan menyampaikan ke admin lembaga bahwa program bulan ini sudah selesai, gitu ya. Nah, tapi untuk kapannya itu biasanya tidak jauh, biasanya setelah 3 hari. Tapi kalau nanti coba kita lihat teman-teman, karena kapan hari itu saya dapat instruksi dari lembaga bahwa saya kebut aja untuk program ini karena tanggal 18 kemarin itu harusnya saya mengisi program baru. Nah, tapi karena ternyata salah satu teman saya, intinya rekan mengajar saya ternyata bisa mengisi, jadi saya tidak jadi. Makanya saya ini molor sehari ya, kita harusnya tanggal 18 itu saya ke periode baru ternyata nggak jadi. Jadi kita molor 2 hari atau sehari gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti saya akan sampaikan ke lembaga. Jadi kemungkinan besok akan diumumkan oleh lembaga untuk tesnya. Cuman saya nggak bisa memastikan ya teman-teman karena tesnya itu murni nanti dari lembaga. Seperti itu. Saya nggak punya andil apapun. Seperti itu. Dan juga kalau nanti teman-teman ketika belajar TOEFL kemudian ingin tanya-tanya, japri aja. Jangan sungkan-sungkan walaupun program sudah selesai. Kalau teman-teman pengen tanya-tanya, saya sangat senang teman-teman. Jadi nambah apa namanya uh, direktori atau nambah tabungan soal saya. Jadi kalau setiap ada yang dapat soal baru yang tanya ke saya itu saya tabung teman-teman. Jadi saya tulis ke Word, nanti saya jadikan latihan-latihan soal di kelas seperti itu. Tapi kadang saya modifikasi yang sesuai dengan yang TOEFL resminya. Karena kadang pertanyaannya itu beda banget, teman-teman. Biasanya dari sumber-sumber yang kurang kuat gitu ya. Jadi saya modifikasi secara terutama di structure itu supaya benar-benar mirip dengan yang ditanyakan sekarang ini. Seperti itu.
sekian ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf jika selama kelas sesi sore ini saya ada ucapan atau sikap saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan semoga yang kita pelajari sekian kali saya berharap bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. I'll see you again next time when I see you guys. Plus I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.